Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Sakinah dengan NPM 2417051024. Di sini Sakinah akan membahas tugas weekly TBO tentang penyederhanaan CFG. Oke, sebelum kita bahas soal yang udah Sakinah buat, Sakinah mau jelasin dulu nih. Di sini Sakinah mendapatkan referensi pembuatan soal dari materi yang dikirimkan bapaknya, yaitu tentang penyederhanaan CFG. Oke, kita buka dulu tentang materinya. Nah, di materi ini kita bisa dapat banyak informasi tentang penyederhanaan CFG. Nah, dari tujuan dari penyederhanaan CFG itu melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi kayak kita buat lebih simpel gitu dan gak rumit kan, itu tujuannya. Terus ini ada contoh-contohnya. Terus ini nih poin penting. Nah, cara penyederhanaan atau kayak langkah-langkahnya. Yang pertama kita penghilangan produksi useless atau yang tidak berguna dulu. Lalu menghilangkan produksi unit dan selanjutnya menghilangkan produksi epsilon. Nah, kita di sini bahas di materi ini juga ada bahas tentang produksi useless. Terus ada contohnya. Terus ada produksi useless lagi, cara penyederhanaannya, ada analisis, terus ada aturan produksi, konsekuensi. Nah, ada juga tentang penghilangan produksi unit. Ini ada contohnya nih, produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menjadi B, C menjadi D. Nah, keberadaannya membuat data bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Nah, lalu kita sederhanain deh dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Nah, seperti ini langkah-langkahnya dijelasin di sini, dikasih contoh. Terus ada penghilangan produksi epsilon juga. Nah, kalau untuk penghapusan urutan penghapusan aturan produksi yang benar itu sebenarnya kita dari menghilangkan produksi epsilon, terus menghilangkan produksi unit, menghilangkan produksi useless. Jadi kebalikan dari yang awal ya. Tadi di awal kan useless, unit, baru epsilon. Yang ini kita epsilon dulu. Kenapa penyederhanaan CFG harus berurutan dari epsilon, unit, ke useless? Karena biar gak ada produksi yang hilang pentingnya dan tidak ada duplikasi atau simbol mati, serta menghasilkan grammar yang paling sederhana, namun itu tetap ekivalen dengan grammar awalnya. Itu tujuannya. Nah, Sakinah juga dibantu oleh AI. Coba kita tanya AI. Apa sih penyederhanaan CFG itu? Nah, jawabannya CFG itu kan konteks free grammar, bebas konteks, bahasa bebas konteks gitu, aturan bebas konteks. Nah, penyederhanaan ini berarti mengubah grammar atau tata bahasa agar lebih sederhana tapi tetap menghasilkan bahasa yang sama. Nah, itu seperti tujuan dari CFG tadi. Dia tidak mengubah string-string yang bisa dihasilkan. Tujuannya menghilangkan aturan yang nggak perlu buat grammar lebih efisien, mudah dianalisis, dan siap untuk langkah berikutnya, seperti pembuatan parser atau konversi ke CNF. Oke, di sini dijelasin sama dia langkah-langkah penyederhanaannya. Menghapus simbol tidak terjangkau, terus menghapus simbol tak menghasilkan, terus menghapus produksi epsilon, menghapus produksi unit. Gitu. Ada kesimpulan dan tujuan akhir. Tujuan akhirnya biar grammarnya lebih ringkas, bebas simbol yang sia-sia dan mudah dikonversi ke bentuk standar. Oke. Coba kita lanjut. Kita langsung bahas aja ke soal. Nah, di soalnya Sakinah ngambil tentang penghapusan unit production atau penghapusan produksi unit. Di soalnya ada nih, S menjadi ASA atau AB, lalu A menjadi B atau S, B menjadi B. Nah, produksi manakah yang merupakan unit production yang harus dihapus dalam penyederhanaan? Sebelum menjawab, kita harus pahamin dulu tuh apa sih unit production itu. Tadi udah sempat dibahas. Unit production itu produksi dengan bentuk A menghasilkan B, misalnya ini A menghasilkan B. Nah, di mana A dan B itu sama-sama merupakan non terminal, bukan
simbol terminal. Nah, produksi seperti ini itu tidak menghasilkan terminal secara langsung. Jadi, di dalam proses penyederhanaan, unit production itu perlu dihapus supaya grammarnya lebih sederhana. Seperti tujuan yang udah kita tanyain ke AI tadi, tujuannya biar lebih sederhana. Gak ada yang sia-sia gitu. Nah, selanjutnya langkah yang kita harus lakukan yaitu kita identifikasi dulu produksinya. Kita periksa setiap produksi dari grammar. Nah, di sini S menghasilkan ASA, S menghasilkan AB, A menghasilkan B, A menghasilkan B, B menghasilkan B. Nah, dari daftar ini yang memiliki bentuk non-terminal itu menghasilkan menghasilkan non-terminal adalah A ke B yang ini dan A ke S kan. Nah, itu dua produk unit di grammar. Nah, lalu kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Manakah yang merupakan unit production yang harus dihapus? Yang A, S menghasilkan ASA. Ini bukan unit karena terdiri dari 3 simbol, bukan A menghasilkan B gitu. Nah, yang B, A menghasilkan B. Ini unit production karena bentuknya A menghasilkan B. Nah, B menghasilkan B itu bukan unit karena menghasilkan terminal, bukan simbolnya nggak sama juga, jadi beda. Nah, S menghasilkan AB. Ini juga bukan unit karena mengandung terminal A. Yang A ini terminal. Yang kecil-kecil ini terminal, bukan. Kalau yang B besar itu baru non-terminal. Jadi jawaban yang benar itu opsi yang AB. Karena ini unit production. Jadi kesimpulannya itu unit production seperti A menghasilkan B itu perlu dihapus karena tidak menambah bentuk terminal secara langsung. Jadi sebagai gantinya kita mengganti produksi tersebut menjadi produksi yang dimiliki oleh variabel tujuan. Dalam hal ini B menghasilkan B. Supaya dengan begitu grammarnya menjadi lebih sederhana tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Nah, itu aja pembahasan singkat soal tentang penyederhanaan CFG yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa ya, penyederhanaan grammar itu langkah penting dalam grammar diubah. Sebelum grammar diubah ke bentuk formal seperti Chomsky Normal Form atau CNF. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.